istri lagi ngolah masakan buat suami pulang sambil ngapa Yudilahu, berkah itu makanannya. Masya Allah. Amin. Berkah. Apa? Kalau masakin suami sambil ngapain? Nyanyi. Sambil goyang doang teaternya. Kalau bisa sambil sholawatan, wah berkah. Misal kita lagi ngomong-ngomong anak tuh biasanya anak kecil ya. Kata guru saya, kalau pengen punya anak satu nurut kepada kita, maka kita ini boleh dari hamil ya. Ustaz Edwan udah nikah nih, kalau istrinya hamil sambil diusap-usap ubun-ubun istri dan perut istri, kalau udah agak gede itu sambil baca sholawat dibil qulub sampai ditutup dengan ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif, diakhiri dengan untuk qalbuhu bifatika ya Allah. Insya Allah anaknya menjadi soleh manis. Tapi ini sekilas info, ada cerita teman saya, bacaan wirid itu buat cewek. Bener dulu pas lama nikah lagi, malah dianturin. Teman saya sekarang usianya 24, istrinya udah 2, kalah pas lama. Itu wasilahnya itu sholawat tinggal dulu sama Allah ya Latif, hati-hati. Dan balik lagi ke pembahasan jasa besok supaya jangan. Coba teteh mau nggak suaminya 2 istrinya? Enggak, kan boleh. Kayak apa pernah nanya kalau suami 2 gimana? Gak boleh ya aman. Gak boleh kalau laki-laki istrinya 2 boleh. Dan ini hukum Islam, bukan mendiskreditkan perempuan. Sekali lagi, hukum Islam yang bukan mendiskreditkan perempuan. Kenapa suami boleh 4, tapi istri gak boleh punya suami lebih dari 1? Gak boleh diaman. Diaman dengan 2 katanya. Gak boleh, kenapa? Karena secara logika matematis saja, ini secara biologis ya. Maaf, ketika satu rahim diisi dengan beberapa, misal dari spermatozoa, itu ntar binnya siapa? Bingung kan? Ovulasinya kemana gitu. Tapi ketika istrinya 4, itu misal dari kakak semua ya jelas binnya bin bapak laki. Itu banget. Itu dasarnya apa? Masna wasulata warubah. Boleh. Bagiu matobalakum minan nisai masna wasulata warubah. Nikahilah oleh kalian dari perempuan yang kalian suka 2, 3 atau 4. Itu Al-Quran. Kita di sini berbicara tentang keimanan. Ada iman kepada kitab, maka harus iman dengan isi-isinya pula. Seperti itu. Cuma kalau teteh-teteh ngaji di sini gampang ketika suaminya ngomong kayak gitu counter. Bang, kalau ngaji jangan setengah-setengah. Kenapa? Lanjutin dong ayatnya. Kenapa? Wa in hittum ala ta'dil bawahi. Maka jika kamu tidak mampu untuk adil, maka cukup. Makanya kalau ngaji itu bisa memotong suami. Ketika suami pulang ngaji cuma ayatnya sepotong, kamu beriman kepada Allah, insya Allah. Beriman kepada kitab Allah, insya Allah. Beriman kepada Al-Quran, insya Allah. Buka surat An-Nisa, baca. Fankihu ma tabarau, sudah kayak kiai ngomong, padahal dia cuma minta kawin lagi. Fankihu ma tabarau minan nisa'i wasna. Nih, di sini ada ayat yang menjelaskan itu boleh nikah 2, 3, bahkan 4, tapi agak banyak-banyak, cukup nambah 1 lagi biar kamu gak kecapean cuci, kasihan. Strategi kan lama. Nah, tapi
siratu 'alan nar wa qisatu 'ala adzabin nar. Baca nih Pak, orang yang punya istri lebih dari satu terus gak adil nih, baca kajiannya di tengah neraka kayak apa? Berani gak? Mantep istri kayak gitu. Ya. Pak Hakim hadir. Nah, berarti istrinya gak hadir, dia alhamdulillah gak bisa mengkonter. Ya, antum minallah, ketika kita berbicara beriman kepada Allah, maka pendekatan secara yang paling gampangnya kita itu mengenali daripada sifat-sifat Allah, dari mulai wujud, qidam, baqdan, muhalnya dan jadinya. Seperti itu. Jadi secara eksklusifnya ketika kita beriman, mempercayai kepada Allah, berarti kita juga harus iman dan percaya itu mematuhi daripada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, dinamakan dengan imtisal awamir wa ijtinabun nawahi. Itu definisi dari kata takwa. Lalu ketika kita bertakwa, tidak ada balasan kecuali surganya Allah. Seperti itu. Selamat. Jadi meditasinya bisa dikalahin. Oh, udah dua, alhamdulillah. Boleh tiga. Tapi ketika kita sebagai pribadi dan masing-masing kita ini adalah pemimpin, begitupun dalam keluarga. Saya ingat tadi kajian ada kata adil, maka kita harus adil dengan diri kita sendiri, dengan orang-orang yang kita pimpin. Kenapa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi? Dari setiap kalian semua adalah pemimpin, dan setiap kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Saya pribadi menjadi pemimpin untuk diri saya. Kenapa? Saya akan dipertanggungjawabkan tentang mulut saya dipakai untuk apa, mata saya dipakai untuk apa, tangan saya dipakai untuk apa, kaki saya dipakai untuk apa, hati saya dipakai untuk apa. Bermanfaat apa? Bermaksiat. Apalagi kalau sudah menikah, mempunyai tanggung jawabnya apa? Siapa? Istrinya yang dia pimpin. Punya anak, anaknya yang dia pimpin. Seperti itu. Semakin banyak anggota keluarga, semakin banyak pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun di perusahaan Pak Budi. Pak Budi menjadi pimpinan besar di Peking. Pak Budi merasa Islam, karyawannya Islam, minimal itu harus mengingatkan kepada kewajiban-kewajiban. Kalau nggak ingetin, Pak Budi tetap didakwa. Ntar soalnya kita di sini sekarang aja. Kalau di sana kan kita harus argumentasi dan debat. Anak sama emak, suami sama istri. Misal istrinya masuk neraka, suaminya udah enak-enak nih, punya tiket VIP ke surga. Komplain istrinya, ya Allah, kenapa suami saya masuk surga? Saya enggak lah, kan kamu mah maksiat misal. Istri kamu taat, saya bermaksiat karena tidak pernah diingatkan oleh suami saya. Udah enak-enak suaminya di surga, ditarik neraka masuk karena istrinya. Begitupun dengan kepemimpinan. Pak Budi udah enak-enak karena rajin sholatnya, rajin ngajinya. Di perusahaan misalnya itu berkaitan dengan internal. Enggak ngikutin masalah sholat. Misal ya Pak Budi, insya Allah Pak Budi bersoleh. Amin. Misal gak diingetin, ada anak lagi misal tahu gitu, tahu dengan jelas, dengan lisan, dengan mata kepala, dengan pikiran. Kalau kecuali kalau kita nggak tahu, nggak apa-apa, bukan tanggung jawab kita. Kita tahu dengan mata kita dia melakukan maksiat atau dia meninggalkan kewajiban. Kita tidak mengingatkan, itu akan menjadi dakwaan di akhirat dan akan memakjulkan tiket VIP masuk surga. Misal pun kita punya tiketnya gitu. Kenapa? Ntar ada argumentasi. Misal kata Ustaz Edam, kata Ustaz Edward, saya nggak sholat, kemudiannya aja nggak ngingetin, dia doang sendirian egois
gaji, SPP atau korban satu faktoring dan lain sebagainya. Yang dia pimpin itu akan dipertanggungjawabkan semuanya. Dan Allah innallaha samiul basir. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Makanya ini akan membuat rem diri kita untuk terlalu ambisius dalam kepemimpinan. Karena melihat di pilkada kemarin, pilpres kemarin, wah sangat ambisius untuk menjadi pemimpin tanpa memikirkan pertanggungjawaban kepemimpinan. Belum tentu kita bisa memimpin diri kita, apalagi satu Indonesia besar. Tapi insya Allah di bumi itu orang-orangnya soleh dan soleh, amin ya Allah. Kalau tadi ditakut-takuti, sekarang Pak Budi ada kabar gembira dari Allah. Ketika kita menjadi pemimpin, satu, adil, amanah, dan selalu mengarahkan kepada kebaikan, maka jaminannya adalah surga-nya Allah. Yadkhulul jannah bighairi hisab. Ini tiket pemimpin khusus. Masuk nerakanya gampang, masuk surganya pun gampang kalau benar. Itu seorang pemimpin. Misal Mas Ahmad jadi pimpinan di cutting group. Dia misal beliau ini di cutting group, ayo ngaji. Pada ngaji dapat 10 orang misalnya yang duduk di sini pada ngaji, itu pahalanya 10 orang itu buat Pak Selamat. Kalau yang lain cuma satu-satu karena nggak ngajak, karena Pak Selamat ngajak temennya atau bawahannya, pada itu Pak Selamat dapat pahalanya. Ada sistem MLM dalam pahala itu sebenarnya. Kalau kita mengajak kepada kebaikan, maka kita akan mendapatkan gitu, seperti itu pahalanya atau ganjarannya. Maka jadilah pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada kebaikan. Landasannya pastaqul khairat, berlomba-lombakan dengan kebaikan. Nah, dengan wasilah ini Pak Hakim, Pak Selamat, Pak Budi, di sini ada Tempo tuh yang pada jadi pemimpin, coba ajak kepada kebaikan. Gaji di sini dia beda sendiri pahalanya, karena pada mau ikut desa ngajinya. Nah, itu investasi yang tak bernilai, yang tak ternilai harganya, karena itu bukan lagi untuk dituai di dunia, tapi di akhirat. Dan di dunia pun kita akan mendapatkan keberkahan. Lanjut. Yang pertama tadi beriman kepada Allah dengan pendekatan persuasif, kita mengenali daripada sifat-sifat Allah. Minimal sifat 20, yang mufahnya 20, dan yang jahitnya yaitu satu fi'lul ini, yaitu mungkin Allah itu berkehendak dengan apa yang Dia mau. Lanjut yang kedua, arkanul iman di sini wa malaikati, dan kepada malaikat-malaikat Allah. Bentuknya di sini jamak. Kalau jamak itu berarti banyak. Malaikat Allah itu memang sangat banyak. Namun yang wajib kita ketahui hanya 10 yang termaktub dalam Al-Quran Al-Quran, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. 10. Ini para penggagasnya, jadi dari malaikat katanya. Nah, wajib untuk hafal. Jadi malaikat-malaikat Allah itu punya tugas masing-masing, insya Allah. Tapi kalau di sini dikaji, ini udah masuk ke tauhidiyah, bukan ini lagi. Di lain kesempatan kita mengkaji usul kitab tauhidiyah. Kita akan kaji siapa aja, tugasnya apa aja, ada asnaf dan lain sebagainya. Perbentukan daripada malaikat itu. Di sini bentuknya jamak. Dalam perspektif bahasa Arab, ketika lebih dari 2 itu disebut banyak. Kalau 3 itu udah jamak. Kalau 2 belum banyak. Kalau 1 mufrad. Kalau 2 tasniyah. Dari kata tasniyah. Kalau udah 3 baru disebut jamak. Dalam perspektif kamus Arab pun seperti itu. Udah ada jamak muannas salim, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak taksir. Itu yang Ustaz Edward, insyaallah Ustaz Edward lebih
kompeten daripada saya dalam hal ini. Untuk kedepannya mudah-mudahan juga ngisi untuk kajian yang lainnya. Kalau saya itu cuma gede wadinya doang gitu kalau bahasa Sunda, tapi kalau kami mau kosong wadi-wadian aja dah, yang penting bermanfaat. Karena saya punya prinsip walaupun sedikit yang penting bermanfaat. Karena ilmu itu istilahnya akan menjadi kuat jika itu dimanfaatkan dan diamalkan. Jadi apa kalau banyak salah silakan dikoreksi terbuka. Bang, salah nih, ke depan gini-gini, yang benar gini-gini. Alhamdulillah saya juga gak marah kalau dikoreksi. Ya, silahkan dikoreksi. Salah bukan kayak gitu, dia kok udah pikirannya seperti ini, ada dalam kajian ini, referensinya kitab ini. Senang saya kalau begitu. Ya, silahkan. Yang selanjutnya yaitu waktu bihi. Ini pun bentuknya jamak dan beriman kepada kitab-kitab. Pernah saya bahas sebelumnya bahwasannya kitab-kitab subuh yang Allah turunkan di bumi ini banyak. Ada sebagian ulama yang berpendapat ada 313 atau 314. Cuma ada yang berbentuk kitab, ada yang berbentuk subuh. Apa itu bedanya kitab dan subuh? Kalau kitab itu kitab, kalau subuh itu lembaran. Cuma yang wajib kita ketahui itu ada 4. Yang pertama, yang kedua ada Injil, yang ketiga Zabur, dan yang keempat Taurat. Cuma ada kalam Allah bahwasannya kitab-kitab Allah yang dijaga kemurniannya sampai saat ini dan detik ini kemudiannya hanya Al-Qur'anul Karim. Injil sudah ada versi-versi terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran manusia. Sudah bukan kalam Allah lagi, bukan kalam Tuhan lagi. Di sana sudah ada versi Injil Bible, ada Injil Barnabas, ada Injil dan lain sebagainya. Banyak. Begitupun Taurat, kaum Bani Israel sudah terkontaminasi dengan Zionisme. Banyak ungkapan-ungkapan dalam kitab Taurat itu yang didiskualifikasi, ditiadakan, yang paling parah dikontradiktifkan. Kaum Bani Israel itu Allah kasih anugerah kecerdasan di atas rata-rata secara IQ. Cuma dia itu emang ideal gitu. Dia itu pintar-pintar orangnya. Kaum Bani Israel itu dari dahulu, bahkan para nabi itu banyak dari kaum Bani Israel semuanya. Ya cuma gitu ideal dan gak mau beriman. Dia itu percaya sama Nabi Muhammad karena ada dalam kitabnya, tapi tidak mau mengikuti. Nah makanya kita kajian iman itu bukan hanya percaya. Kalau percaya, kaum Bani Israel itu percaya dengan adanya Nabi Muhammad, percaya dengan adanya Allah, tapi tidak mengikuti. Istilahnya tahu tapi tidak mengikuti gitu. Makanya kalau kita pengen beriman dengan hakul iman, harus praktek, yaitu mengabdi kepada Allah. Dan ke depan ada pembahasan niat itu harus dibarengi dengan praktikalnya. Contoh, ada suatu ungkapan AB, aku sayang kamu. Itu kan lisannya, ikrar bil lisan. Qalbiyahnya belum tentu. Ini baru berbicara antara lisannya dan qalbiyah aja sudah belum pasti. Boleh jadi bilang sayangnya ke si A, hatinya ke si B. Betul. Bisa. Cuma kita bisa menganalisis pembicaraannya itu benar dan tidak. Ketika misal Ustaz Endang bilang aku sayang sama kamu, misal sama siapa Ustaz Endang? Anak aksesoris. Bisa. Jangan percaya sebelum ada pembuktian. Karena hakikat
takwa. Dia belajarlah dikit-dikit walaupun tidak bisa sempurna. Dan iman pun memang yajib wayan khusus, fluktuatif sifatnya. Kadang rate-nya naik, kadang rate-nya turun. Cuma saya kasih jebolan, kasih bocoran. Iman yajib bertambah itu, rate iman itu fluktuatif. Setiap hari itu gitu, naik turun. Yajidu bit taat, bertambahnya itu dengan taat, wayan usul bil maksiat. Stagnannya rate-nya akan turun dengan maksiat. Taat itu dalam arti mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maksiat kebalikannya, yaitu melaksanakan daripada larangan-larangan Allah dan meninggalkan daripada perintah-perintah Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, dirikanlah sholat, wa iqamus sholat, kita harus salat. Dalam Al-Quran suruh puasa, ditanya malah gak puasa gitu. Itu adalah maksiat. Dalam kajian tasawuf, maksiat itu dibagi-bagi lagi. Ada maksiat qalbiyah, ada maksiat lisannya, ada maksiat badannya bil arkan. Makanya kalau udah tasawuf itu udah terlalu dalam, kita pikir dulu ya. Maka tadi kita membahas tentang malaikat dan kitab. Malaikat yang wajib kita ketahui ada kitab yang wajib kita ketahui ada 4. Lanjut, wa rusulihi dan utusan-utusan Allah. Kata Ustaz Endang, ada sesi tanya jawab, cuma karena waktunya mepet dan jadi belum kelar, silahkan pertanyaannya ditulis. Insya Allah saya akan jawab by WhatsApp. Karena kita di grup yang belum ikutan, monggo ikutan gitu ya. Kalau punya pertanyaan, tapi dibatasin ya, soalnya saya juga keterbatasan waktu gitu. Kemarin aja ada yang ngechat gini. Pas saya buka chat pesan yang masuk ke saya udah 120. Jadi maaf kalau ada yang nggak kebalas atau apa. Ada yang nyebut sombong ya, nggak apa-apa lah gitu. Maaf ya, karena ya saya juga punya kesibukan. Saya kadang pulang ke pondok gitu. Katanya sombong nggak dibalas gitu. Jadi saya keterbatasan waktu. Maaf, bukan sombong, tapi insya Allah kalau sekarang formal saya jawab. Kalau nggak dijawab, kalau jangan. Ya, wa kutubihi dan wa rasul. Nah, di sini rukun iman yang selanjutnya yaitu beriman kepada Rasul. Rasulullah itu adalah utusan. Silakan ya dicatat. Kalau yang awal boleh dititipkan di Budepur atau di siapa aja panitianya. Kalau yang Iwan boleh di Ustaz Jedang. Tapi dibatasinnya Budepur banyak-banyak bolehlah terima. Wa rasulihi, kita berbicara tentang Rasul, utusan Allah. Sama halnya Rasul pun itu jumlahnya ada yang berpendapat 313 dan Nabi itu lebih banyak jumlahnya. Namun yang wajib kita ketahui itu adalah Rasul dan Nabi yang 25. Apa bedanya Rasul dan Nabi? Ada yang bisa kasih tahu? Ada Rasul, ada Nabi. Kalau udah Rasul sudah pasti Nabi. Tapi kalau Nabi belum tentu. Itu singkatnya. Ketika berpredikat sebagai Nabi, dia itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
kembali. Berarti ini masuk interpersonal. Kalau Rasul itu memiliki umat, karena ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diwajibkan untuk disampaikan kepada umat. Rasul jumlahnya sebagian ulama berpendapat ada 313. Namun yang wajib kita ketahui ada 20 dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sebagai kota dari Nabi Bina wal Mursalin wa Abdul Makhluk. Jadi pembahasan tentang Rasul sekali lagi yang wajib kita ketahui itu yang harus ditanamkan dalam hati itu ada 20 di Adam, Iblis, Tubuh, Soleh dan selanjutnya. Apa enggak? Kalau nggak hafal kan kita dengar begini lagi, nggak apa-apa. Ntar kalau biasanya di rumah open WA, jadinya ngapalin aja dan Ustaz Endang, soalnya yang aslinya ganteng gitu. Jadi motivasi Ustaz Endang, alhamdulillah saya punya temennya lumayan lah. SNI Ustaz Endang standar dengan Indonesia kegantengannya. Tapi bukan itu ya Teh. Yang dilihat pertama kali untuk laki-laki itu adalah agama dan tanggung jawabnya. Kalau perempuan yang istri, yaitu taat dan kasih sayang. Kenapa konsepnya seperti itu? Ketika memilih calon imam, kenapa yang dilihat tanggung jawab dan agamanya? Karena dia leader kita, dia yang akan mengarahkan kita, dan dia yang bertanggung jawab dengan nafkahnya. Seperti itu. Suami itu kewajibannya luar biasa. Makanya kalau pulang suaminya disayang-sayang. Jangan pas lagi banyak duit doang. Bebannya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Seperti itu. Harusnya di sunnahnya. Ketika Rasulullah pulang dari majlis, Assalamualaikum ya Humairah. Manggilnya itu gak pernah nama, ya Aisyah udah pernah. Ya Humairah Rasulullah manggil itu. Wahai yang kemerah-merahan, artinya kalau di Indonesia Assalamualaikum sayang, Assalamualaikum Neng, apalagi Assalamualaikum do, gitu ya. Kalau itu gimana sih panggilan sayangnya bapak-bapak? Ketahuan dia gak pernah sosmed. Itu sunnah Pak. Ketika kita sosmed sama istri itu sunnah. Ini mah di rumah kita juga ketika ada janda sosmed gagal, salah itu gue itu yang haram. Ini yang disunahkan itu yang ada di rumah. Jadikan istri kita ratu, maka Allah akan jadikan rezeki kita raja. Itu konsepnya. Jangan lirik-lirik yang lain kan. Kalau belum mampu fokus saja sama istri, bahagiain istri, Allah pasti rezeki. Benar-benar. Karena istri itu jantungnya rumah tangga. Makanya baiti jannati, konsep baiti jannati, rumahmu adalah surga ketika kita menjadikan istri kita bidadari. Maka rumah kita akan penuh dengan kasih sayang, penuh dengan ketentraman. Seperti itu katanya. Karena belum ngalamin katanya seperti itu. Makalah para alim ulama seperti itu. Ketika kita, ya Rasulullah memanggil Aisyah itu luar biasa. Kita membahas tentang keimanan kepada Rasul. Kita juga harus beriman kepada sifat-sifatnya Rasul. Salah satu sifatnya Rasul kepada istrinya itu luar biasa kasih sayang dan tanggung jawabnya. Ketika pulang ke rumah, ya Humairah, sambutan istrinya gimana? Waalaikumsalam ya Habibi. Waalaikumsalam wahai kekasihku. Terus gimana? Siti Aisyah ngambil tangannya, lalu cium tangan. Dibalas sama Rasulullah dengan mencium keningnya. Itu sunnah.
dilakukan maka kita mendapat. Ketika kita meninggalkan maka tidak mengapa, karena tidak ada sesuatu. Tapi kalau pengen dapat pahala gitu, bahagia pulang capek kerja, istrinya assalamualaikum neng sayang kita cantik, salimlah istrinya, capeknya hilang. Yakin kan? Apalagi punya anak, anaknya ikut tunggu, baik bicara itu teman, bukan nyari lagi. Ini mau pengen dua. Ketika kuantitinya bertambah belum tentu bahagia. Begitupun dalam finansial. Ketika kita semakin kaya belum tentu. Kenapa? Karena yang menjadikan objektivitas kita menjadi bahagia dalam finansial atau ekonomi adalah keberkahan, bukan kuantiti. Ada kok orang terkaya ke-18 di dunia 2019 gantung diri. Alasannya kenapa? Istrinya selingkuh, anaknya kejerat kasus narkoba, dia sendiri di rumah frustasi lalu bunuh diri. Berarti sampai bunuh diri gak bahagia dong? Dia itu adalah CEO sebuah perusahaan prospat di daerah Finlandia. Orang kaya terkaya ke-18 sedunia. Berarti kuantiti finansial belum tentu menjadi kebahagiaan. Tapi yang menjadi pokok utama kebahagiaan adalah keberkahan. Definisi keberkahan kemarin sudah disampaikan apa katanya? Dia jatuh khair, tambah kebaikan. Kita punya gaji, dengan gaji itu anak kita bisa sekolah, dapat kebaikan. Dengan gaji itu kita bisa makan, dapat kebaikan. Dengan gaji itu kita bisa beribadah kepada Allah. Dengan gaji itu kita bisa bersedekah. Dengan gaji itu kita bisa berinfak. Dengan gaji itu kita bisa memenuhi nafkah keluarga. Luar biasa, bukan kuantiti tapi kualiti. Kalau hanya berbicara kuantiti belum tentu ada kualiti. Kalau berbicara kualiti, walaupun kuantiti yang minimalis, tapi akan terasa nikmatnya. Lanjut. Beriman kepada Rasulullah SAW juga kita bisa beriman kepada Rasulullah ini dengan mengikuti sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Mengikuti sunnah-sunnahnya. Sunnah itu, kategori sunnah itu kita mengikuti apa yang dibicarakan oleh Rasulullah, disebutlah dengan hadis. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dilihat oleh sahabat merawikan, saya melihat atau saya mendengarkan dalam hadis ini ya, sami itu Rasulullah, mendengar dari Rasulullah begini-begini, berarti itu bentuk hadis. Atau melihat praktikal Rasulullah, gaya hidupnya seperti apa, dilakukan sama kita, itu sunnah yang ketika dilakukan berafiliasi dengan pahala atau ganjaran. Siap. Apa? Pulang kerja, saling sama suami. Naik pulang, habis ngaji, dapat ilmu, harus sesuai sama aku. Besok biasanya gak senyum-senyum. Biasanya apa nggak diajakin shopping, asli kan? Ilmu nih. Kalau nggak percaya sok. Ada potensi. Ini menurut psikologis. Laki-laki itu butuh pengakuan. Perempuan itu butuh kasih sayang. Ini bukan kata saya, ini kata para ilmuwan psikologis. Dominan laki-laki itu butuh pengakuan. Cowok itu senang, ganteng padahal udah tua. Kesalahan udah kayak Irwansa. Senang banget gitu. Tidak ada yang ganteng selain itu senang, itu kebahagiaan dari istri buat suami. Diakui. Wah, gagah. Wah, hebat. Wah, menjadi leader keluarga terbaik menurut saya. Itu kebahagiaan secara psikis psikis laki-laki seperti itu. Kalau psikis girl, psikiaternya seperti apa? Ada dalam tubuh kita itu yang disebut
hormon kebahagiaan yang berafiliasi dengan hormon testosteron dan endorfin. Di sana ada hormon kebahagiaan. Kalau laki-laki dengan pengakuan, hormon itu akan naik atau akan timbul. Kalau perempuan dengan kasih sayang dan satu lagi sentuhan kelembutan atau belayan. Ketika damage-nya atau kerasanya sama perempuan, tanyain kalau nggak percaya. Soalnya ini saya hanya berbicara secara tekstual. Entah rasain benar nggak kata ahli psikolog seperti itu. Kalau perempuan seharusnya itu disayang-sayang, disanjung-sanjung. Kalau laki-laki diakui. Makanya laki-laki paling gak suka kalau misalkan perempuannya itu mengagum-ngagumi orang lain selain dia. Coba aja depan suami ngomong, ih itu ganteng banget ya. Itu pasti maju suami asli dah. Ih itu ganteng kok, lihat bapak udah kayak apa ya, bulu amat. Yakin kopinya ditumpahin. Karena laki-laki itu butuh pengakuan. Walaupun benar laki-laki tidak bisa seadanya gantengnya, ya alhamdulillah. Itu yang tadi poin. Alhamdulillah punya suami. Yang lain belum pada punya suami, itu sudah suatu anugerah. Dan ingat, sensus penduduk di Indonesia sekarang itu laki-laki dan perempuan, banyakkan perempuan itu 1:1,3. Makanya dalam Islam yang dibolehkan untuk berpoligami itu laki-laki, tidak ada poligami. Kalau pengen suami dua itu pindah negara. Ada satu negara yang menaungi dan melindungi istri yang pengen suaminya lebih dari satu, yaitu negara bertetanggaan dengan India yang benderanya beda sendiri, tidak apa-apa. Itu negara Nepal. Di sana ada istri perempuan yang sampai punya suaminya 4. Pindah ke Nepal. Seperti itu. Intinya dalam hidup kita harus banyak-banyak bersyukur. Kembali kepada iman kepada Rasulullah. Salah satu iman kepada Rasulullah dengan menghidupkan senang-senangnya dan mengikuti seluruh kehidupannya. Lanjut. Mana tadi? Wa bil yaumil akhir. Yang selanjutnya beriman dengan hari akhir atau kiamat. Ini adalah suatu kepastian. Ini bukan hoax. Ini bukan berita bohong, termaktub dalam Al-Quran, disampaikan dalam hadis bahwasannya kiamat akan digambarkan ya dalam Al-Quran bagaimana kondisi ketika kiamat. Kapan? Tidak ada yang tahu. Cuma Rasulullah pernah mengkabarkan tanda-tanda. Tidak mungkin terjadi suatu kiamat kecuali amal di bumi ini sudah lebih banyakkan perempuan daripada laki-laki. Itu salah satu ciri. Saya nanya sekarang, di sini banyakkan laki-laki atau perempuan? Hati-hati. Karena kabar dari Rasulullah, salah satu tanda-tanda kiamat itu ketika perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ciri-cirinya banyak, cuma ntar ada ciri kiamat akbar. Kalau ciri kiamat akbar ketika matahari biasanya terbenamnya munculnya dari sebelah mana? Terbenam di entar kebalikan, munculnya dari barat, tenggelamnya di terus ntar ada yang namanya awan yang menutupi bumi ini patuhan. Itu tanda kiamat akbar. Tapi kiamat asghar sudah banyak kelihatan. Ada nggak? Nih, salah satu ciri kiamat lagi ketika seorang anak berani membunuh ibu atau orang tuanya. Ada nggak sekarang? Ciri kiamat selanjutnya ketika perzinahan sudah maklum dan familiar. Sekarang gitu nggak?
Zina itu kayak biasa aja, padahal itu adalah dosa besar. Boleh kita mencintai, boleh kita menyayangi, tapi rasa cinta dan rasa sayang itu tidak terafiliasi atau tidak terekspresi dengan perzinahan. Itu bukan kasih sayang, itu nafsu. Mohon maaf sama perempuan, jangan gampang dibodoh-bodohi oleh laki-laki. Baru aku sayang kamu, ngasih coklat udah ngasih segalanya. Nah, alhamdulillah ini. Kata saya tadi, kalau beneran sayang, dia bakalan nyamperin orang tuamu, minta doa restu buat dihalalkan. Gitu Mas Selamat ya? Mas Selamat dulu kayak gitu. Pak Boy enggak? Tapi kalau ada prinsip yang seperti ini. Sebelum saya resepsi mencari yang terbaik, maka saya harus koleksi, seleksi, baru resepsi. Ada yang punya seperti itu komitmennya. Prinsipnya koleksi yang banyak katanya, terus seleksi dipilihin, baru resepsi. Yang paling baik siapa? Ada yang punya prinsip seperti itu. Ada. Cuma koleksinya jangan untuk nafsu. Kalau bisa ketika sayang diarahkan untuk menjadi to'at, yuk kita sama-sama perbaiki diri menuju ridho Allah, supaya Allah ridho kepada kita. Ketika Allah ridho kepada kita, maka doa kita akan Allah ijabah. Maka kamu minta aku dalam sujudmu, aku pun akan memintamu dalam sujudku. Insya Allah. Karena yang menghalangi daripada doa kita untuk diijabah adalah kemaksiatan yang menjadikan lancar doa kita oleh Allah diijabah ketaatan. Makanya kalau emang beneran sayang pasangan kita itu harus diarahkan kepada jalan Allah, ridho Allah, bukan diajak yang macam-macam. Kalau beneran sayang ya, ayo mari sama-sama kita menuju keridhoan Allah. Supaya apa? Tidak ada yang menghijab doa kita dengan Allah. Sama-sama kita minta dalam sujud terakhir dalam sholat. Dan itu lebih sulit daripada coklat. Lanjut. Wabil yaumil akhir, yang terakhir wabil qadar. Nah ini banyak spekulasi Mu'tazilah yang menyesatkan. Yaitu yang terakhir wabil dari kepastian, khairihi baiknya kepastian, wasarihi dan jeleknya kepastian. Qadar kepastian Allah. Saya dikasih rambut lurus, alhamdulillah. Ini qadar. Saya hari ini Allah. Bentar lagi mau ya, maaf ya. Qadar Allah, istilahnya qadar Allah itu adalah kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terbatas waktu, insya Allah kita akan bahas selanjutnya. Dan saya himbau kepada semuanya, tolong sholat berjamaah. Kita datang bareng-bareng, duduk bareng-bareng, pulang bareng-bareng setelah melaksanakan